Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Zikri, NIM 123300376. Jurusan Hukum Tata Negara kelas B semester 3. Izin untuk melakukan tugas UAS tafsir HTN. Untuk surat yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Tafsirnya, semua manusia berasal dari asal yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Keberagaman suku dan bangsa itu untuk saling mengenal, bukan saling untuk menghina. Dan kemudian seseorang di sisi Allah ialah ketakwaannya, bukan dari sukunya atau bangsanya. Dan untuk surat yang kedua, An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasuli wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Dan apabila kamu kemudian jika kamu menemukan perbedaan pendapat, maka kembalilah ke Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tafsirnya menjelaskan bahwa sistem tatanegaraan dan hierarki ketaatan dalam Islam Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah sebagaimana prioritas utama, kemudian ketaatan kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin. Ketaatan pemimpin ini berlaku selama perintah mereka masih sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atau ala qaryati allati umtirat mataras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Yang artinya, dan sungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk atau hujan batu, tidaklah mereka menyaksikannya, bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Tafsir ini menceritakan tentang kaum musyrikin Mekah yang sering melewati bekas negeri kaum Nabi Lut atau kaum Sodom dalam perjalanan dagang mereka ke Syam. Negeri tersebut telah dihancurkan oleh Allah dengan hujan batu karena penduduknya melakukan perbuatan yang sangat buruk dan tidak bermoral. Meskipun mereka sering melihat bukti nyata kehancuran tersebut, mereka tetap tidak mengambil pelajaran darinya. Hal ini menunjukkan kerasnya hati mereka dan ketidakpercayaan mereka terhadap hari kebangkitan. Ayat ini juga mengandung peringatan bahwa Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang ingkar dan berbuat maksiat sebagaimana yang telah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Selanjutnya surat Yusuf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Yang artinya, dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Tafsir singkat ini, ayat ini menggambarkan momen ketika Nabi Yusuf alaihissalam meminta bendaharawan atau menteri keuangan kepada Raja Mesir. Permintaan ini diajukan setelah Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi si raja dan memberikan solusi untuk menghadapi masa panceklik yang akan datang. Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk menjadi untuk posisi tersebut. Bukan karena ambisi duniawi, melainkan karena beliau memiliki visi untuk menyelamatkan rakyat atau warga Mesir dan negeri-negeri sekitarnya dari bencana kelaparan yang akan terjadi.
Dalam ayat ini juga Nabi Yusuf menyebutkan dua sifat penting yang dimiliki yaitu hafiz ya, dapat dipercaya dan mampu menjaga amanah, dan alim, memiliki pengetahuan dan kompetensi, dan ini mengajarkan bahwa dalam memilih pemimpin atau pejabat hendaknya mempertimbangkan dua kriteria utama tersebut. Selanjutnya At-Taubah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin tajaraka Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang sikap yang harus diambil terhadap orang musyrik yang meminta perlindungan kepada kita sebagai kaum muslimin. Meskipun ayat-ayat yang lain berbicara tentang peperangan terhadap kaum musyrikin, Islam tetap membuka pintu dialog untuk memberikan kesepakatan bagi mereka yang ingin kesempatan bagi mereka yang ingin mengenal Islam. Ayat ini mengandung beberapa prinsip penting dalam Islam. Pertama, Islam adalah agama yang memberikan perlindungan bahkan kepada non-muslim itu sendiri yang ingin mencari kebenaran. Kedua, Islam mengutamakan dialog dan pemahaman daripada konfrontasi. Ketiga, keamanan dan keselamatan pencari suaka harus dijamin hingga ia kembali ke tempat yang aman baginya, terlepas dari apakah ia menerima Islam atau tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.